Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman dalam hal mengelola ruang perkuliahan dalam memberikan materi bagi mahasiswa. Bisa untuk privacy ya, untuk privacy kalau kita mau hidupkan dan matikan video ataupun mikrofon. Kemudian ada lagi akses untuk security. Security ini kita lihat ada menunya. Pertama, lock meeting. Lock meeting itu untuk mengunci ruangan. Jadi tidak ada lagi yang mengganggu ya. Jadi apa pengaturan di awal itulah yang akan berlaku sampai kita buka. Kemudian di sini ada enable waiting room. Biasanya pengelola host yang akan membuatkan opsi ini, tapi seperti ini ada waiting room. Ini harus kita masukkan secara manual ya, secara manual. Namun supaya peserta otomatis masuk ke ruangan, hilangkan saja enable waiting room ini supaya dia otomatis, tidak perlu kita harus manual untuk admit peserta ya. Untuk admit itu memasukkan peserta, mengizinkan peserta masuk. Kemudian ada di sini share screen, allow participant to share screen. Jadi ini kita memberikan izin, boleh tidak peserta itu share screen. Kalau kita bolehkan, bisa kita klik opsi share screen. Saat acara boleh tidak peserta atau partisipan itu atau mahasiswa kita itu menggunakan fitur chat. Kalau boleh ya kita aktifkan, kalau tidak ya kita hilangkan centangnya. Kemudian di sini rename themselves, ini mengganti nama sendiri. Kemudian di sini ada unmute themselves. Unmute ya, menghidupkan atau menghidupkan mikrofonnya. Boleh tidak setelah kita matikan ya. Kita bisa mematikan seluruh mikrofon peserta. Tapi kalau ingin kita kunci supaya peserta tidak bisa menghidupkan mikrofonnya sendiri, maka ini hilangkan ini, ya, hilangkan centang ini supaya peserta tidak bisa menghidupkan mikrofon mereka sendiri kecuali kita yang meminta. Itu untuk pengaturan. Ada di sini remove participant. Jadi kalau remove participant ini kita menghapus peserta yang masuk ya. Mungkin kita tidak inginkan dia ada di situ atau dia salah ruangan, kita bisa remove ya. Baik, untuk versi aplikasi ini sudah saya buka dan saya juga di sini sudah berperan sebagai co-host. Ini tandanya ada di sebelah, di samping namanya ada co-host ya. Yang menjadi hostnya adalah ini, yang di bawahnya ada tulisan host di sana. Oke, sama tadi untuk fasilitas di desktop dan di browser sama. Sebelum kita mulai, kita bisa tes speaker dari sini. Kalau kita dengar, kita klik yes. Kita bicara. Nah, kalau sudah didengar, maka kita klik yes. Video juga kita cek videonya. Kalau ada opsi untuk video yang lain, kita bisa pilih dari sini. Sama ya. Nih. Kemudian di sini tampak, kita lihat ini akan pas peserta ada yang sudah menunggu akan masuk, ada sebanyak 18. Baik, untuk memudahkan saya memasukkan peserta, saya cukup klik dari atas ini, belah kanan atas ini adalah admit all ya. Di sini ada admit all. Baik, di sini sudah muncul peserta, tapi peserta tidak bisa mendengar saya karena masih saya mute ya, masih di mute. Ini peserta sudah mulai masuk
ya. Kalau ada lagi yang mau masuk, kita klik admit all supaya kita tidak repot-repot ya untuk memasukkan peserta. Kita tinggal opsi security ini kita hilangkan, enable checklist, enable waiting room-nya. Nih. Jadi ini siapapun yang mau masuk, kita ini otomatis sudah langsung masuk saja secara otomatis. Di opsi yang diberikan oleh host bahwa peserta yang masuk di sini mikrofonnya dimatikan. Ini opsi yang diberikan oleh host. Tapi bisa saja kita matikan, kita hidupkan, ya, kita hidupkan dan kita matikan. Tapi kalau mau kita hidupkan, kita harus ask atau tanyakan atau perintah pesertanya supaya menghidupkan mikrofonnya. Ya, misal di sini sudah masuk, ada tanda misalnya di sini Nur Ainin Lubis, mikrofonnya mati, videonya hidup. Nah, ada juga di sini Fauziah Nasution, videonya mati dan dia belum join, ya, belum join audio. Bagi yang belum join audio ini silakan disampaikan supaya dia join audio dari kiri bawah menu smartphone-nya. Oke. Kalau posisi ini hidup, ya, posisinya mati. Tapi kalau posisinya hidup ini, misalnya saya mau hidupkan semua mikrofon peserta, saya bebaskan. Misal dari klik dari kanan bawah ini ada opsi. Nah, ini opsi yang kiri bawah ini ask all to unmute, tanya mereka atau sampaikan mereka supaya menghidupkan mikrofonnya. Di sini ada mute participant upon entry. Jadi kalau kita centang ini berarti peserta yang masuk langsung otomatis mikrofonnya mati. Ini allow participant to unmute themselves. Jadi bolehkan partisipan untuk menghidupkan kembali mikrofon mereka. Jangan. Jadi maaf. Ini ya, ini jangan dicentang ya, supaya mereka tidak menghidupkan sendiri. Ini boleh mereka merename. Ini ada play sound when someone join or leave. Ini hanya pemberitahuan kalau ada peserta yang keluar masuk. Ini tadi ada enable waiting room, ada log meeting. Jadi kalau log meeting ini tidak ada yang bisa masuk ya, dan tidak ada yang bisa mengganggu kegiatan. Baik, saya coba untuk menyapa peserta dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena mereka bisa dengar saya tapi saya tidak bisa dengar mereka karena ini mikrofonnya lagi dimatikan ya. Ya, dimatikan. Saya coba hidupkan dulu mikrofon mereka. Nah, ini posisi mikrofon ada yang sudah dihidupkan, ada yang sudah dimatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah memenuhi undangan saya untuk berhadir di ruang Zoom. Sebelum saya masih kasih kesempatan yang lain untuk hadir sekitar 10 menit lagi. Di kesempatan 10 menit ini saya lagi bikin tutorial ya untuk kawan-kawan dosen yang lain nanti ataupun kamu nanti yang akan saya upload nanti di YouTube sebagai tutorial ya. Cara menggunakan YouTube. Boleh ya saya rekam ya? Boleh, Pak. Izin ya? Izin, Pak. Oke, nanti main-mainlah ke YouTube Bapak.
Iya, Pak. Oke, ini karena mungkin coba bicara dulu Maaf ya semua. agak berisik, Ya, soalnya sambil kerja. ya silakan silakan. Nah, ini jadi di layar yang akan sampai ke layar peserta adalah siapa yang bicara. Kalau di layar kita, nah ini ada bicara saya coba dia ini ada tanda kuning. Nah, ini saya diamkan dulu. Ini ada Cindy yang lagi bicara, aktif speakernya. Ada Miftahul Huda lagi aktif, jadi ketahuan. Dari sebelah kanan menu juga ketahuan ya. Kalau aktif speakernya ada bergerak-gerak gitu. Ada tur memang dia tengah ada kiblat kan ya gitu. Kemudian di sini ada untuk tampilan ya, tampilan. Oke, karena mungkin sudah mulai tidak kondusif lagi, saya matikan speakernya. Pak. Ini kita jangan centang ya, langsung saja yes. Otomatis mati, ruangan menjadi hening lagi. Baik, untuk tampilan di sini ada speaker view. Ini yang aktif adalah yang berbicara. Ada juga di sini galeri ya, seluruh peserta. Kalau mau full screen, ini tampilan full screen. Di sini ada exit full screen ya. Ini menu-menu inilah yang akan menghandle kegiatan kita ya. Tadi sama untuk share screen juga di sini ya, sama, tapi di versi aplikasi ini jauh lebih lengkap ya. Tunggu sebentar, mungkin kalau sudah selesai kita buat pengaturan. Kalau kita ingin menyuruh seseorang untuk menghidupkan mikrofonnya, kita tinggal sampaikan ya. Misal ini, tapi aktifkan dulu mikrofonnya ya. Saya ingin meminta kepada Siska untuk menghidupkan mikrofonnya. Coba Siska, tolong dihidupkan. Ini ada, kita klik di gambarnya ask to unmute ya. Siska, tolong dihidupkan mikrofonnya. Oke. Udah, Pak. Oke, terima kasih. Ini kalau dia langsung, jadi di layar peserta itu nanti ada untuk unmute. Ini saya mute lagi. Kalau misalnya ini ada menu lagi di atas ini, misalnya saya mau kasih opsi ke si Siska, ini ada banyak menu. Misalnya di sini tadi sudah saya unmute. Kemudian di sini ada stop video. Kalau saya mematikan videonya, ini chat langsung ke si Siska dan itu tidak bisa diakses oleh semua orang. Kemudian ada rename, kalau saya mau mengganti namanya. Ada pin video. Ini pin video ini kita menampilkan video di layar dosen saja, tapi tidak sampai ke peserta. Ada di sini spotlight video. Kalau secara otomatis siapa yang bicara itulah yang muncul di layar ya. Siapa yang berbicara itulah yang muncul di layar. Tapi kalau kita paksakan seseorang untuk muncul di layar, walaupun kita yang berbicara, di sini ada spotlight video ya. Di sini ada spotlight video. Kita buat dulu spotlight videonya si Siska. Contoh, yang aktif adalah yang berbicara. Tandanya kalau ada kotak biru ini yang aktif ya. Ini pesertanya. Semua opsi sama ya. Ada ask to unmute untuk menanyakan dia, misalnya kita suruh jawab ya, suruh jawab pertanyaan kita. Kita ask to unmute supaya dia menghidupkan mikrofonnya. Kemudian kalau ada chat langsung ke dia dan tidak bisa dibaca, ini di chat dari name, pin video
pin video hanya menandai saja ya di layar kita. Kalau mau menghilangkan ini unpin ya. Oke, setelah kita tahu menu-menunya, kita tinggal kelola ruangan. Kalau mau ada di share materi, kita share materi, dan pastikan bahwa materinya sudah dibuka terlebih dahulu supaya memudahkan. Share screen ini harus kelihatan di sini, aplikasi yang langsung bisa dibuka.